Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sri Maulana Dewi dan rekan saya Rani Margareta akan menjelaskan materi berjudul penjamin simpanan dari mata kuliah akuntansi perbankan. Penjamin simpanan. Latar belakang penjaminan simpanan. Program penjaminan simpanan di Indonesia telah diberlakukan sejak tahun 2005 bagi semua lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Program penjaminan simpanan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi deposan dari kegagalan operasional bank. Pemberlakuan program ini mempunyai konsekuensi pada biaya premi dan kewajiban bank untuk memberikan laporan berkaitan dengan keikutsertaan dalam program ini. Biaya premi sebenarnya bisa ditanggung oleh deposan saja, oleh bank saja, atau oleh keduanya. Praktik di Indonesia, biaya premi ditanggung oleh perbankan, sedangkan pelaporan posisi dana dan laporan keuangan perbankan diperlukan lembaga penjamin simpanan untuk mengendalikan risiko lembaga perbankan. Dengan demikian, ada tugas tambahan lagi lembaga perbankan, yaitu pembebanan biaya premi penjaminan dan pelaporan akuntansi. Simpanan yang dijamin pada bank umum konvensional atau berbasis bunga meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin tersebut merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Simpanan nasabah di bank dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk saldo maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar 2 miliar. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo ini meliputi A. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah untuk simpanan yang memiliki komponen bunga. B. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada biljet untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto. Kewajiban bank peserta penjamin. Sebagai peserta penjamin, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia memiliki kewajiban untuk A. Menyerahkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, salinan anggaran dasar dan akta pendirian bank. Yang kedua, salinan dokumen perizinan bank. Ketiga, surat keterangan tingkat kesehatan bank. Dan yang keempat, surat pernyataan dari direksi, komisaris, pengendali, kantor pusat dari cabang bank asing, dan pemegang saham bank. B. Membayar kontribusi kepesertaan. C. Membayar premi penjaminan dan menyampaikan kopi bukti pembayaran premi atau transfer advance. D. Menyampaikan perhitungan premi. E. Menyampaikan laporan secara berkala. F. Menyampaikan laporan perubahan alamat. G. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. H. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai 1. Maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS, dan yang kedua, maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS. Baiklah, selanjutnya perhitungan pembayaran dan akuntansinya. Perhitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank atau self-assessment. Premi penjaminan dibayar 2 kali dalam 1 tahun untuk A. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan B. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Total simpanan untuk perhitungan premi mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain, kecuali A. Simpanan yang nilainya di atas maksimum penjaminan yaitu 2 miliar. B. Simpanan yang memiliki tingkat bunga di atas tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS. Yang C. Simpanan pihak terkait. Dan yang D. Simpanan yang dijaminkan untuk kredit atau back to back. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan berikut. A. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya. Dan B. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.
Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal A. 31 Januari untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan B. 31 Juli untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. B. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar. Dan C. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya dengan ketentuan bahwa 1. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya. Atau dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan memiliki kewajiban membayar kepada LPS, maka kelebihan pembayaran premi tersebut dilakukan terlebih dahulu untuk A. Pembayaran denda premi, B. Pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan, dan yang C. Pembayaran kewajiban lainnya kepada pihak LPS jika ada. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP atau Lembaga Pengawasan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP. Berikutnya laporan bank. Setiap bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS, yaitu A. Laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang B. Laporan keuangan bulanan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Dan yang C. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh LPP bagi bank yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. LPP dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Selain menyampaikan laporan secara berkala tersebut, setiap bank juga harus menyampaikan laporan susunan pemegang saham, direksi, komisaris, atau kepemilikan, paling lambat 14 hari kalender setelah terjadi perubahan. Baiklah, itulah penjelasan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya sendiri Sri Maladewi dan teman saya Rani Margareta. Semoga materi hari ini dapat kita mengerti secara bersama-sama. Apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan materi ini, kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.